Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Rawan. Saya dari Universitas Labuan Batu, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknologi Informasi. Dosen pengampu dari Iwan Purnama Eskom Mkom. Mata kuliah Logika dan Algoritma. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjelaskan pengertian flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah dan fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagan alur, proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknik dan non-teknis. Ya Allah. Dan di sini juga saya akan menjelaskan fungsi flowchart, yaitu fungsi utama dari flowchart adalah memberikan gambaran jalanan sebuah program dari suatu proses ke proses lain, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Adapun jenis flowchart terdiri dari 5 jenis, memiliki karakteristik dalam penggunanya. Berikut adalah jenis-jenisnya. 1. Flowchart dokumen. Pertama adalah flowchart dokumen atau dokumen flowchart, atau bisa juga disebut dengan flowchart. Flowchart dokumen berfungsi untuk menelusuri alur prompt dari suatu bagian ke bagian yang lain, termasuk bagian laporan diproses, dicatat, dan disimpan. 2. Flowchart program. Flowchart program ini menggambarkan secara rinci prosedur dan dari proses program. Flowchart program terdiri dari dua macam, antara lain flowchart logika dan program atau program logik flowchart, dan flowchart program komputer terinci atau detailed komputer program flowchart. 3. Flowchart proses. Flowchart proses adalah cara penggambaran rekayasa industrial dengan cara perinci dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. 4. Flowchart system. Yang keempat adalah flowchart system. Flowchart system adalah flowchart yang menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung di dalam sistem secara menyeluruh. Selain itu, flowchart system juga menguraikan urutan dari setiap prosedur yang ada di dalam sistem. 5. Flowchart skematik. Terakhir adalah flowchart skematik. Flowchart ini menampilkan alur prosedur suatu sistem hampir dengan flowchart sistem, namun ada perbedaan dan pengguna simbol-simbol dan dalam menggambarkan alur. Selain simbol-simbol, flowchart skematik juga menggunakan gambar-gambar komputer serta peralatan lain untuk memudahkan dalam pembacaan flowchart untuk orang awam. Saya akan menjelaskan simbol flowchart. Pada dasarnya, simbol-simbol flowchart dalam flowchart memiliki arti yang berbeda. Berikut adalah simbol-simbol yang sering digunakan dalam proses pembuatan flowchart. 1. Flow. Simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. 2. On-fact reference. Simbol untuk keluar atau masuk, nyambung proses dalam lembar kerja yang sama. 3. Off-fact references. Simbol untuk keluar masuk atau menyambung proses dalam lembar kerja yang berbeda. 4. Terminator. Simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. 5. Proses. Nggak nyambung. Ini kita masuk ke contoh flowchart. Untuk membuat sebuah flowchart sederhana, kamu diharuskan untuk mengetahui setiap simbol dan juga fungsinya. Nah, di bawah ini saya akan memberikan sebuah contoh flowchart sederhana untuk menentukan apakah bilangan yang dimasukkan ganjil atau genap. Berikut adalah contohnya. Pembahasan. Pertama, pengguna menginput data yang berupa nilai dari bilangan bulat. Kemudian nilai yang dimasukkan diproses dengan cara dibagi dengan angka 2. Jika sisa bagian sama dengan 0, berarti bilangan yang dimasukkan adalah bilangan genap. Jika sisa bagian tidak sama dengan 0, berarti bilangan yang dimasukkan adalah bilangan ganjil. Oke, selesai. Ini saya akan membacakan kesimpulan flowchart. Jadi kamu sudah mengerti bukan apa itu flowchart? Dengan menggunakan flowchart, kamu dapat lebih mudah untuk menjelaskan proses perjalanannya suatu program.
karena fungsi dari flowchart adalah untuk menjabarkan proses-proses yang berjalan menggunakan simbol. Flowchart ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi tentang program kepada orang lain. Diharapkan setelah membaca artikel ini, kamu menjadi lebih tahu tentang flowchart dan dapat membuat flowchart kamu sendiri. Oke, sekian dan terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.